Assalamualaikum, halo teman-teman, terima kasih sudah klik channel YouTubeku lagi. Buat kalian orang-orang generasi 90-an mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan sosok mak lampir yang diperankan oleh Farida Pasha di serial misteri Gunung Merapi. Nah, dalam cerita layar kaca itu yang sempat populer di tahun 2000-an, diceritakan kalau mak lampir itu adalah seorang pendekar sakti penganut ilmu hitam. Nah, udah pasti inget kan ya? Sebelum kita melanjutkan cerita ke inti ceritanya, siapkan posisi yang enak dan lanjut ya. Mak lampir sendiri memang sudah menjadi legenda turun-temurun ya bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat Jawa. Tetapi teman-teman, konon mak lampir itu berasal dari Sumatera loh, dan sudah menjadi mitologi atau legenda dari masyarakat sana. Dan mak lampir sendiri sering dikait-kaitkan dengan legenda 7 manusia harimau di Sumatera Barat. Lantas, dari mana sih asal-usul mak lampir? Kalau sesuai cerita di sinetron yang kita tahu ya, itu berasal dari Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi ini kan ada di Pulau Jawa ya. Jadi bingung kok. Oke, konon dahulu mak lampir itu adalah seorang putri dari kerajaan Champa. Nah, kerajaan Champa berdiri pada abad ke-7 dan sekarang ini menjadi negara Vietnam. Dahulu di Asia ini kekuasaan kerajaan Champa dulu begitu besar pada masanya dan memiliki hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Legenda mak lampir pun sebenarnya berasal dari Sumatera Barat ya, bukan dari Jawa. Nah, perlu digarisbawahi. Legenda mak lampir sendiri lahir di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, tempat Gunung Merapi berdiri. Nah, tolong dicatat ya teman-teman, Gunung Merapi, bukan Gunung Merapi. Dan gunung itu terletak di Pulau Sumatera, bukan di Pulau Jawa. Oke, udah paham ya bedanya Merapi dan Marapi, lokasinya di mana dan di mana. Oke. Kisah mak lampir yang diangkat dalam serial Misteri Gunung Merapi itu diadaptasi dari cerita legenda Pulau Jawa, Rek. Dan di Pulau Jawa ada sebuah gunung yang bernama Merapi. Oke, Merapi. Namanya hampir sama ya, tapi sudah pasti beda. Dan konon Gunung Merapi di Pulau Jawa itu pernah menjadi tempat persemayaman oleh si mak lampir. Oke, udah jelas ya. Berarti kedua gunung ini, si Gunung Merapi dan Gunung Merapi, pernah disinggahi oleh mak lampir ini. Oke. Di Sumatera, mitologi mak lampir sering dikaitkan dengan legenda 7 manusia harimau dari masyarakat Bengkulu dan Lampung di Sumatera Barat. Konon, dahulu ya, mak lampir adalah seorang gadis yang cantik, baik, dan sangat pemalu. Ketika dia beranjak dewasa, mak lampir ini terpesona dengan seorang pemuda pengembara yang melintas di desanya. Pengembara itu bernama Datuk Panglima Kumbang. Dia adalah seorang bangsawan yang bergelar Datuk dari tanah Nusantara. Dia adalah seorang pemimpin dari sebuah tim atau pasukan yang berjuluk 7 manusia harimau. Konon, si Datuk adalah manusia setengah siluman dan dia dapat mengubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang atau seekor harimau. Nah, mak lampir pun akhirnya jatuh cinta kepada si Datuk ini. Sejak awal mereka saling bertemu, si Datuk ini juga telah menaruh hati kepada si mak lampir. Namun, setelah hubungan mereka berjalan, ternyata keluarga dari mak lampir ini tidak merestui cinta mereka berdua. Nah, kenapa? Karena kerajaan Champa mengetahui kalau si Datuk ini berasal dari kaum siluman, bukan dari golongan manusia gitu. Nah, karena kecewa dengan keputusan orang tuanya, mak lampir begitu sedih dan akhirnya nekat melarikan diri dari kerajaan. Si mak lampir memutuskan untuk pergi mengarungi perjalanan panjang untuk mencari kekasihnya ke tanah Nusantara. Jadi dia ini mengembara gitu ya teman-teman, untuk mencari si Datuk tadi. Namun setelah tiba di Nusantara, ia harus menelan kekecewaan yang sangat dalam karena di sana ia tidak kunjung menemukan si Datuk. Jauh-jauh dari
ke arah sana menuju ke Nusantara, ternyata tidak bertemu oleh si Datuk ini. Nah, hingga suatu hari di tengah keputusasaan, hatinya yang gundah menuntun langkahnya menuju Gunung Marapi, sebuah gunung di suatu pulau yang sekarang ini menjadi Pulau Sumatera. Ia pun beristirahat di sebuah gua di kaki Gunung Marapi ini. Di gua tersebut, ia dilanda kegelisahan yang terus-menerus karena memikirkan sang pujaan hati si Datuk ini ya. Akhirnya dia mencoba melakukan meditasi atau yang disebut dengan semedi untuk menenangkan diri sembari berdoa agar diberi petunjuk apa yang ia harus lakukan selanjutnya. Ia sangat menyesal karena terlalu egois dan meninggalkan kerajaan. Lalu, ketika di sela-sela berdoa, tiba-tiba ia dikagetkan oleh seorang nenek-nenek tua yang tiba-tiba muncul di gua itu. Dia adalah seorang pertapa yang bernama Nenek Serintil. Konon ya, Nenek Serintil ini adalah seorang petapa sakti yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, Nenek Serintil dikisahkan sebagai seorang petapa yang memuja Batara Kala, yaitu sosok dewa yang disimbolkan sebagai raksasa berwajah menyeramkan. Setelah mereka berdua ini berkenalan dan saling curhat, Mak Lampir yang mendengarkan tentang cerita asal-usul Nenek Serintil akhirnya memohon untuk diajarkan ilmu kesaktian dan ilmu kecantikan awet muda. Nenek Serintil pun bersedia dan mau mengajarkan ilmunya kepada si Mak Lampir. Asalkan dengan satu syarat, sang putri harus mengubah namanya menjadi Siti Lampir Maimunah. Mak Lampir pun bersedia dan menjawabnya dengan penuh semangat. Dan akhirnya, suatu hari ia pun berhasil mempelajari ilmu dari Nenek Serintil dan mendapatkan kesaktian. Akhirnya, Mak Lampir pun pergi mengembara ya untuk melakukan kebajikan dan menumpas kejahatan. Ia menjadi pendekar sakti yang berparas cantik. Dia juga tidak melupakan tujuan awalnya dulu, yaitu untuk mencari cintanya, si Datuk Panglima Kumbang. Nah, demi menemukan Datuk sang pujaan hati, ia juga berkelana menjelajah alam gaib atau alam siluman. Dan suatu hari, akhirnya mereka berdua dipertemukan. Sayangnya, pertemuan itu berada di waktu yang sangat tidak tepat. Kala itu, Panglima Kumbang berada dalam sebuah pertempuran perang ya. Mak Lampir pun mendapati sang Datuk Panglima Kumbang dalam keadaan terluka dan akhirnya tewas. Dalam perjalanan tersebut, Mak Lampir harus kembali menelan pil kesedihan ya. Yang awalnya bahagia sudah menemukan seorang pujaan hati yang selama ini dia cari, ternyata melihat sang pujaan hati telah meninggal. Panglima Kumbang pun akhirnya meninggal di pelukan si Mak Lampir. Seolah tidak percaya dengan takdir ya, Mak Lampir pun mengerahkan seluruh ilmunya untuk menghidupkan kembali si Panglima Kumbang ini. Ia pun menggunakan ilmu awet muda warisan dari Nenek Serintil untuk membangkitkan Datuk Panglima Kumbang. Nah, sayang sekali ya, dalam ritual pembangkitan tersebut bukan tanpa konsekuensi. Ia pun harus merelakan kecantikannya menjadi tumbal. Dan setelah Panglima Kumbang bangkit dari kematian, kecantikan Mak Lampir langsung memudar seketika. Dan Panglima Kumbang pun tak percaya ketika melihat penampilan Mak Lampir yang menjadi buruk rupa dan sangat menyeramkan gitu loh. Mak Lampir yang awalnya berharap Panglima Kumbang bersedia menerima keadaan fisiknya, namun yang terjadi justru malah sebaliknya. Panglima Kumbang malah mengusir dan memerangi si Mak Lampir ini. Ia menganggap Mak Lampir ini sebagai siluman yang sering menebar malapetaka pada warga. Ia pun begitu sakit hati ya melihat pemuda yang sangat dia cintai justru berbalik membencinya gitu. Akhirnya dia pun juga mulai patah hati, patah arah, kebencian dan dendam pun akhirnya menguasai hati si Mak Lampir ini. Ia pun berjanji akan terus memerangi dan menuntut balas atas penderitaannya kepada 7 manusia harimau, terutama kepada si Datuk Panglima Kumbang. Dan untuk menyempurnakan ilmu kesaktian yang dimilikinya,
Mak Lampir akhirnya pergi ke Pulau Jawa untuk bersekutu dengan bangsa jin. Ia menggalang kekuatan dari bangsa jin yang menguasai Gunung Merapi di tanah Jawa. Nah, Gunung Merapi di Pulau Jawa juga ia jadikan sebagai tempat persemayaman ya. Dan ia mendirikan sebuah kerajaan gaib di Gunung Merapi ini. Legenda yang beredar di masyarakat Jawa, konon ya Mak Lampir sebenarnya masih hidup dan tidak bisa mati. Masyarakat sekitar meyakini kalau Gunung Merapi menjadi sangat angker dan menyeramkan karena dihuni oleh kerajaan gaib si Mak Lampir ini. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut, kembali pada diri kita masing-masing ya. Kultur dan budaya Indonesia hingga kini nyatanya masih sangat kental dengan kepercayaan hal-hal gaib. Oke? Pesan yang bisa kita ambil dari kisah Mak Lampir ini adalah jika kita mencintai seseorang karena rupa atau fisiknya saja, sebesar apapun pengorbanan yang kita lakukan untuk orang yang kita cintai, tidak akan ada artinya jika tampang kita sudah tidak menarik lagi. Itu betul itu teman-teman. Dan jika seseorang mencintai kita dengan tulus, walaupun dunia tidak merestui, bagaimanapun keadaannya, ia tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita memperjuangkan cinta kita sendiri. Oke, sekian kisah legenda Mak Lampir kali ini ya. Semoga kita bisa mencerna kesan dan pesan di dalamnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. See you next video.